Assalamualaikum kawan, selamat datang di channel Keping Dunia. Channel yang akan merangkai keping-keping sejarah di dunia. Bantu subscribe dan like ya, supaya channel ini semakin berkembang dan memberikan manfaat. Dalam video kali ini, saya akan melanjutkan sambungan video minggu lalu tentang teori konspirasi seputar Stanley Kubrick, seorang sutradara brilian yang berasal dari Amerika. Pada tahun 1999, Stanley Kubrick membuat film terakhirnya yang berjudul Eyes Wide Shut, yang film ini diadaptasi berdasarkan novel yang berjudul Traum Novel atau Dream Story di tahun 1926. Film Eyes Wide Shut berasal dari kisah perdebatan panjang Dr. Bill Hartford yang diperankan oleh Tom Cruise dan istrinya Alice yang diperankan oleh Nicole Kidman yang menghadiri pesta Natal di kediaman orang superkaya Victor Ziegler. Di pesta tersebut, Alice digoda oleh seorang pria Hungari bernama Sandor Savos. Sesampainya di rumah, Alice dan Bill berdebat panjang akan kejadian yang mereka alami di pesta. Perdebatan antara Alice dan Bill adalah perdebatan filosofis tentang hasrat versus moral. Lalu Bill yang terus memikirkan perdebatannya dengan Alice mendapati dirinya berkeliaran sepanjang malam di kota New York yang berujung pada penemuannya akan sebuah perkumpulan rahasia secret society yang mempraktikkan ritual musik, simbol dan kostum, serta praktek orgi atau ritual seks bebas. Lalu teori-teori konspirasi liar apa sajakah yang beredar luas di Amerika seputar film Eyes Wide Shut besutan sutradara Stanley Kubrick ini? Stanley Kubrick was widely regarded as one of the greatest and most controversial masters of cinema, has died at the age of 70 at his home in Hertfordshire. Teori yang pertama adalah kematian mendadak Stanley Kubrick. Mungkin konspirasi seputar Eyes Wide Shut dimulai ketika pembuat film Stanley Kubrick meninggal hanya beberapa hari setelah penayangan pertama. Penyebab resmi kematiannya adalah karena serangan jantung. Namun seperti yang bisa kita bayangkan, ada banyak yang percaya kematiannya jauh dari wajar. Mengingat subjeknya, teori konspirasi populer segera menyatakan bahwa anggota elit Hollywood telah mengatur agar sutradara terkenal itu untuk dibunuh. Dan tentu saja dalam gaya konspirasi sejati, pembunuhan ini harus terlihat seperti senatural mungkin. Nah, dalam kasus ini, klaim paling populer adalah bahwa serangan jantung sengaja diinduksi pada Stanley Kubrick. Namun tidak ada bukti kuat untuk mendukung klaim ini. Dan teori konspirasi semakin menggila karena mereka masih belum menerima kenyataan jika Stanley Kubrick meninggal secara natural. Teori yang kedua adalah tuduhan atau dugaan adanya pemotongan adegan atau cutscene dari film yang sudah selesai. The missing footage atau rekaman yang hilang adalah dugaan yang kuat digaungkan oleh para teori konspirasi dan beberapa orang yang percaya jika Stanley Kubrick telah dibunuh untuk menghilangkan jejak. Misi ini diperintahkan oleh para pendukung keuangan elit di Hollywood karena adanya dugaan penolakan dari Stanley Kubrick akan perintah petinggi Hollywood yang memintanya untuk memotong scene yang akan menimbulkan kontroversi. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk melenyapkan Stanley Kubrick. Kita lanjut pada petunjuk ketiga, yaitu adanya aktivitas Illuminati. Itu sebabnya film ini menjadi begitu kontroversial karena isi dalam film ini bercerita tentang perkumpulan rahasia atau secret society dan konspirasi Illuminati. Di film ini digambarkan tentang perkumpulan rahasia yang semacam menggunakan budak seks yang dikendalikan pikirannya untuk ritual mereka. Dalam beberapa kasus dengan budak seks kelas atas, mereka juga digunakan untuk menyampaikan informasi rahasia antara para pemimpin dunia dan anggota berpangkat tinggi. Ya, pada dasarnya film tersebut menunjukkan bahwa orang-orang yang berada di dalam perkumpulan rahasia ini mengontrol apapun mulai dari polisi hingga media. Dan karena itu, siapapun yang menimbulkan masalah atau menjadi tidak berguna lagi buat mereka dapat dihilangkan tanpa pertanyaan. Hampir semua konspirasi yang mengelilingi Illuminati dapat kita temukan di Eyes Wide Shut, yang membuat orang banyak bertanya seberapa nyata sih klaim ini? Benarkah ada secret society? Apakah Illuminati nyata? Teori yang keempat adalah penggambaran pesta Rothschild. Salah satu bagian utama film ini berkisah tentang pesta rahasia di sebuah rumah mewah. Dan itu terlihat hampir persis seperti mansion milik
Baron Guy dan Baroness Marie Helene de Rothschild Chateau de Perriers. Terlebih lagi, rumah besar itu menjadi sasaran pesta topeng misterius yang diselenggarakan oleh pemiliknya pada tahun 1972. Dan foto-fotonya juga telah bocor secara online, di mana foto-foto itu menampilkan pesta dansa yang sangat muram dan suram ya. Selain mereka mengenakan topeng-topeng yang sangat aneh, ada juga boneka-boneka yang dipotong-potong dan mainan anak-anak rusak lainnya yang sengaja berserakan di atas meja. Bahkan di beberapa meja itu terdapat manekin telanjang seolah-olah diletakkan di peti mati dengan makanan yang disajikan di atasnya. Bahkan diklaim bahwa undangan ke pesta dansa itu dikirim dengan kata-kata berkode. Selanjutnya kata-katanya ditulis mundur sehingga hanya bisa dibaca di cermin. The password, please. Fidelia. Dan lebih anehnya lagi, ketika para tamu yang tiba di mansion itu bermandikan cahaya merah tua untuk melambangkan atau memberikan kesan seperti sedang terbakar. Ya, kurang lebih mirip lah seperti scene di Ice White Shot, ya meskipun nggak mirip-mirip banget sih. Teori yang kelima adalah adanya petunjuk gambar pengendalian pikiran atau mind control. Film ini tampaknya memberikan pesan rahasia tentang adanya indikasi mind control karena banyaknya petunjuk yang merujuk pada gambar pelangi di beberapa scene. Beberapa peneliti konspirasi mengklaim bahwa pelangi atau dalam bahasa Inggrisnya rainbow adalah referensi untuk teknik pengendalian pikiran MK Ultra yang digunakan oleh anggota elit berpangkat tinggi yang dilakukan untuk menciptakan budak seks. Di film ini juga dapat kita lihat dalam scene di mana Dr. Bill yang diperankan oleh Tom Cruise datang ke toko persewaan kostum karena Bill hendak mendatangi pesta rahasia yang mewajibkan undangannya mengenakan kostum dan topeng. Kita lanjut ke teori yang keenam. Di sini ada petunjuk adanya simbol-simbol masonik yang terlihat mendominasi film Ice White Shot. Dari sejak awal adegan kita bisa melihat banyak simbol yang merujuk pada masonik. Misalnya ketika Alice yang diperankan Nicole Kidman tengah membuka baju dan bersiap untuk tidur. Dia melakukannya sambil berdiri di antara dua pilar besar. Kedua pilar ini mewakili pilar masonik Boaz dan Yachin. Dan bintang Ishtar yang tersembunyi juga terlihat nampak dalam beberapa scene yang merupakan lambang masonik yang ada di dalam film ini. Dan mungkin salah satu simbol masonik yang paling jelas dapat dilihat dalam adegan di mana Dr. Bill ditemukan di pesta dan berdiri di aula utama di depan pemimpin sekte. Pemimpin ini duduk di atas singgasana yang di belakangnya terdapat seekor elang berkepala dua. Elang berkepala dua adalah lambang utama Freemason, ritus Skotlandia 33 derajat dan salah satu organisasi masonik paling kuat di dunia. Next, teori yang ketujuh. Adanya ritual budak seks. Sebagian besar film ini berkisar pada gagasan bahwa wanita dari semua latar belakang kehidupan entah bagaimana menjadi sasaran program pengendalian pikiran. Dan alasan untuk ini terutama agar mereka dapat digunakan sebagai budak seks di pertemuan rahasia mereka. Dan petunjuk lain yang dapat ditemukan di naskah film ini adalah Scarlet Woman atau karakter wanita berambut merah tua. Beberapa karakter utama yang mengelilingi Dr. Bill semuanya berambut merah. Bahkan anak Dr. Bill pun berambut merah. Ini adalah semacam kode atau cerminan nyata dari klaim bahwa banyak wanita yang terjebak dalam situasi ini. Mereka diprogram dan dikendalikan pikirannya serta dipersiapkan sejak masih anak-anak. Teori yang ke-8 adalah petunjuk pembunuhan yang disamarkan dengan kematian secara overdosis atau bunuh diri. Menjelang akhir film, salah satu wanita panggilan yang berada di pesta yang nampak sebagai budak seks yang dikendalikan pikiran ditemukan tewas dan dikabarkan di media bahwa dia meninggal karena overdosis obat-obatan. Namun dalam adegan selanjutnya tuh terungkap kalau Dr. Bill telah mengetahui bahwa anggota berpangkat tinggi dari perkumpulan rahasia atau Secret Society telah mengendalikan semua media dan bahkan polisi atau bahkan siapa saja yang sebenarnya mungkin nantinya akan menyebabkan masalah dengan aktivitas rahasia mereka.
Meskipun tidak dikatakan secara langsung, namun sangat tersirat bahwa dia dibunuh dan kematiannya dibuat seolah-olah terlihat seperti overdosis. Dalam skenario ini, mungkin Stanley hendak membahas lingkaran konspirasi selama beberapa dekade. Dan tidak hanya penggambaran dari wanita malang yang telah menemukan diri mereka terlibat dalam organisasi rahasia semacam itu, ia tewas mengenaskan. Bahkan kematiannya direkayasa. Banyak peneliti dan para konspirasi teoris mengklaim bahwa banyak sekali kematian dalam keadaan aneh, seperti para politisi, aktor, aktris, penyanyi yang mungkin saja mereka mengetahui aktivitas dari rahasia perkumpulan secret society yang membuat mereka harus kehilangan jiwanya karena ditakutkan mereka akan membongkar kegiatan rahasia secret society ini. Kita lanjut ke teori yang ke-9. Mengapa film ini diberi judul Eyes Wide Shut atau dalam bahasa Indonesianya Mata yang Terpejam? Alasan film ini disebut Eyes Wide Shut setidaknya menurut beberapa peneliti adalah referensi terang-terangan ke Hollywood dan jumlah orang yang diduga mengetahui kegiatan semacam ini sedang berlangsung, namun tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu. Dan seperti konspirasi yang dituduhkan ke Illuminati, pembicaraan semacam itu telah marak di Hollywood bertahun-tahun. Dan sementara beberapa orang telah berbicara, mereka biasanya dibiarkan sebagai serigala tunggal tanpa ada yang mau menguatkan pernyataan mereka. Sementara sebagian besar mengabaikan rumor seperti itu. Dan tampaknya dalam beberapa tahun terakhir, ada bagian tertentu dari industri film dan televisi yang tampak sedikit mencurigakan. Itu bukan untuk mengatakan bahwa kegiatan sedang berlangsung seperti yang dikatakan oleh beberapa ahli teori konspirasi. Namun tampaknya ada lebih banyak hal yang bisa diungkap daripada yang sebagian besar dari kita ingin akui. Kita masuk pada teori yang terakhir, yaitu teori yang ke-10. Film Eyes Wide Shut dibilang mirip-mirip dengan kasus Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein ini adalah seorang warga negara Amerika yang super kaya dan berteman dengan elit politik dan beberapa aktor Hollywood terkenal. Jeffrey Epstein ditangkap pada masa pemerintahan Donald Trump dengan tuduhan skandal seks yang korbannya rata-rata anak-anak di bawah umur. Meskipun desas-desusnya sudah merajalela selama bertahun-tahun, ketika pengungkapan tentang pesta seks rahasia yang diselenggarakan oleh Jeffrey Epstein ini di pulau pribadinya telah terungkap baru-baru ini, menyebabkan banyak orang melihat lagi kalau klaim seperti itu tentang secret society yang dibuat oleh orang-orang berpangkat tinggi itu jangan-jangan benar adanya. Setidaknya itu termasuk dalam pandangan lain di Eyes Wide Shut yang naskahnya ditulis oleh Stanley Kubrick. Dan apa yang kita ketahui sekarang tentang Pulau Epstein itu tidak banyak karena belum banyak yang terungkap. Tapi beberapa klaim dari pesan nyata di film Eyes Wide Shut sedikit lebih serius. Mungkinkah seperti yang akan dikatakan beberapa peneliti, kasus Epstein ini hanyalah puncak gunung es? Mungkinkah kejadian di Eyes Wide Shut terjadi di balik pintu tertutup di kehidupan nyata, tepat di bawah hidung kita? Dan jika ya, akankah kita benar-benar menemukan sesuatu tentang mereka? Ya, jawabannya itu kita tidak akan pernah tahu karena Jeffrey Epstein yang tengah menunggu persidangan ditemukan telah bunuh diri di sel tahanannya pada tahun 2019. Hingga kejelasan kasusnya yang melibatkannya begitu banyak elit politik dan entertainer di Hollywood pun menjadi tidak terungkap. Kematian Kubrick di tahun 1999 meninggalkan celah bagi narasi konspirasi untuk tumbuh di celah-celah ambiguitas film. Kubrick bercerita dengan begitu banyak layer dalam filmnya dan meninggalkan begitu banyak jejak bagi kita untuk berpikir dan menganalisa apa sih sesungguhnya yang ingin dia sampaikan lewat semua karyanya. Kesimpulannya, Stanley Kubrick adalah seorang sineas jenius sepanjang masa yang tidak hanya bercerita dalam karyanya. Namun, Stanley Kubrick sepertinya ingin kita semua membuka mata lebar-lebar akan sebuah konspirasi yang diciptakan para kaum elit yang memiliki kekuatan yang tidak terbatas di seluruh aspek kehidupan manusia di seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.
Sampai ketemu lagi di video-video Keping Dunia selanjutnya.